Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, keluar jiwa-jiwa penuntut ilmunya. Penuntut jiwa, penuntut ilmu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddini wa ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya. Adik-adikku sekalian, santri Pondok Pesantren Al Yusra beserta guru-gurunya, ada secara tidak langsung juga mungkin guru saya Ustaz Andi dan juga teman-teman dari Pondok Pesantren Stibah Ar-Roya, Jamiah Ar-Roya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita semua kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih karena nikmat Al-Quran yang ada pada diri kita, sehingga kita masih dapat bertatap muka di tempat ini. Tiada lain untuk saling berbagi informasi tentang bagaimana kita bergelut di bidang Al-Quranil Karim. Kita berkumpul di tempat ini guna untuk saling belajar mengajar tentang kalamullah ta'ala. Mudah-mudahan yang insyaallah ta'ala akan menjadi syafaat kita di hari kiamat kelak. Adik-adikku sekalian yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai, sesuai dengan tema bekal utama seorang penghafal Al-Quran. Di situ dituliskan nama saya, Ustaz Amirullah, dan di situ tercantum pewaris qiraah sab'ah. Jadi mungkin pertama saya akan mempraktekkan sedikit ya qiraah sab'ah biar supaya enggak aneh ya, supaya enggak aneh di telinga kita apa sih itu qiraah sab'ah. Dan mungkin di antara kalian ada yang sering mendengarnya, bahkan ada mungkin yang sudah mempelajarinya. Karena belajar Al-Quran itu butuh waktu yang sangat panjang untuk mencapai qiraat sab'ah. Kalau hanya menghafal itu 2 tahun, 3 tahun bisa ya. Tapi kalau mengambil qiraat itu butuh waktu 6 tahun paling minimal. Saya praktekkan dulu, saya ambil surah Duha aja biar semuanya hafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walalakhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa
wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, itu salah satu contoh, salah satu riwayat, riwayat Warsh an Nafi'. Dalam qiraah Sab'ah kan ada 14 riwayat, ya. Yang kita pelajari dan yang kita tahu itu adalah riwayat Imam Hafs, riwayat Hafs an Imam Asim. Yang saya baca tadi adalah riwayat Warsh an Imam Nafi'. Ini hanya perkenalan, ya, supaya kita semua semangat dalam menghafal Al-Quran. Kita semuanya semangat dalam membaca Al-Quran, dan kita semua semangat dalam mempelajari Al-Quran. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bergelut di bidang Al-Quran, kalamullah taala, ada 4 kriteria manusia yang berbeda-beda tentang bacaan dan hafalan, ya. Yang pertama adalah orang yang bagus bacaannya dan lancar hafalannya. Yang pertama adalah orang yang bagus bacaannya, dan yang kedua adalah orang yang yang pertama bagus bacaannya dan lancar hafalannya. Kemudian yang kedua, bagus bacaannya tetapi tidak lancar hafalannya. Bagus bacaannya tapi tidak lancar hafalannya. Kemudian yang ketiga, lancar hafalannya tetapi tidak bagus bacaannya. Lancar hafalannya dan tidak bagus bacaannya. Dan yang terakhir adalah tidak bagus bacanya dan juga tidak lancar hafalannya. Ya, ini saya kira di antara kita kalian semua ini pasti kalian salah satu ada di antara 4 ini, ya kan? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya itu menyebutkan bahwa keadaan manusia dan munafik tentang Al-Quran, ya kan? Ada yang orang mukmin seperti buah utruja, harum baunya dan manis rasanya. Itu orang mukmin yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang mukmin tidak membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang munafik yang membaca Al-Quran. Yang keempat adalah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Ini keadaan antara orang mukmin dengan orang munafik. Kalau penghafal Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, maka dia berada pada tingkatan 4 tadi yang pertama saya sebutkan. Bacaannya bagus, lancar hafalannya. Nah, itu ada di antara kalian, dan pasti ada. Kemudian yang kedua, bacaannya bagus tetapi tidak lancar hafalannya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, tidak bagus bacanya tetapi lancar hafalannya. Kemudian yang keempat, tidak bagus bacaannya dan tidak lancar hafalannya. Jadi itu 4 keadaan pasti di antara kalian ada. Kalian masing-masing bisa menilai diri sendiri bahwa kalian berada pada tingkat yang mana, ya. Dan kita semua mengharapkan supaya kita semua berada pada tingkat yang pertama, ya. Bacaannya bagus dan hafalannya juga lancar.
dalam menghafal Al-Quran ataupun supaya bacaan Al-Quran kita bagus, maka kita perlu mendengarkan para orang yang berpengalaman di bidang Al-Quran. Karena sunnatullah seperti itu. Orang yang mau pintar matematika, maka dia akan bertanya kepada orang yang pandai matematika, ya kan? Orang yang mau pintar terhadap pelajaran bahasa Arab, maka dia harus bertanya kepada orang yang pintar bahasa Arab. Kalau tidak, dia akan sesat. Orang yang mau pintar tentang bahasa Inggris, maka dia harus bertanya kepada orang yang pintar bahasa Inggris. Sama juga dengan Al-Quran. Orang yang mau bacaannya bagus, hafalannya lancar, maka harus membutuhkan pengalaman orang yang mempunyai bacaan bagus dan mempunyai hafalan yang lancar. Saya sendiri, saya mempunyai beberapa masyayikh dan saya belajar dari pertama itu guru saya Syekh Saleh Musa Jibo. Kemudian yang saya tidak lupa juga guru saya Ustaz Misbahul Munir. Kemudian ada Ustaz Yakub. Kemudian ada Ustaz Syekh Nabil dari Yaman. Kalau Syekh Saleh tadi dari Sudan. Guru saya yang keempat ini Syekh Nabil dari Yaman. Kemudian Syekh Yahya Hasan Al-Faqih juga dari Yaman. Itu sekitar 5 guru saya yang saya belajar Al-Quran dengannya. Jadi mereka semua telah memberikan pengalaman dalam bergelut di bidang Al-Quran supaya bacaannya bagus dan hafalannya lancar. Kenapa kita membutuhkan orang yang berpengalaman? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika Isra Mi'raj, tahu Isra Mi'raj? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Rasulullah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu solat 5 waktu, ya kan? Kita semua tahu bahwa pada dasarnya Rasulullah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya agar melaksanakan solat berapa kali? 50 kali, ya kan? 50 kali. Kemudian Rasulullah turun, kemudian bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa bertanya, Muhammad, ya Muhammad, apa yang diperintahkan sama Tuhanmu? Maka Rasulullah mengatakan bahwa saya diperintahkan untuk mengerjakan sholat 50 kali. Maka Nabi Musa mengatakan, minta tawaran lagi, karena umatmu tidak akan sanggup. Kenapa? Kenapa Nabi Musa mengatakan seperti itu? Karena Nabi Musa sudah berpengalaman. Umatnya Nabi Musa aja yang umat yang kalau minta sesuatu dikasih. Tahu nggak umatnya Nabi Musa? Umatnya Nabi Musa itu kalau mau makan daging itu tinggal ngambil. Mau minum madu itu tinggal ngambil, nggak perlu kerja. Mau ikan di laut itu tinggal datang ke laut, tinggal ngambil. Kan yang segar, nggak perlu mancing dan sebagainya. Mau harta yang banyak, mau emas yang tinggal ngambil, nggak perlu bekerja keras. Yaitu umat Nabi Musa. Wa anzalna 'alaikumul ghamama wa nazzalna 'alaikumul manna wassalwa. Itu umat Nabi Musa, dan banyak sekali disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mengatakan itu bahwa ya Rasulullah, ya Muhammad, kembali lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta diskon, jangan 50 kali. Kalau 50 kali umatmu tidak akan sanggup melaksanakan sholat 50 kali. Karena Nabi Musa sudah berpengalaman. Umatnya Nabi Musa itu kekar-kekar, gede badannya, kuat. Umatnya Nabi Muhammad ya kecil-kecil, ya kayak kita, kecil, kemudian lemah fisiknya dan lain sebagainya. Maka Rasulullah kembali, kemudian Allah memerintahkannya untuk sholat berapa kali? 40 kali. Datang lagi ke Musa. Musa bertanya lagi, berapa yang disuruhkan? 40 kali. Musa memerintahkan kepada Rasulullah, kembali lagi minta lebih kurang daripada itu. 40 kali umatmu belum sanggup untuk melaksanakan.
Kemudian pada akhirnya Rasulullah diberi perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian Nabi Musa mengatakan bahwa berapa yang diperintahkan Tuhanmu? Maka Rasul Muhammad mengatakan sholat 5 waktu. Maka Nabi Musa berkata lagi, kembali lagi, minta kurang daripada 5 waktu. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa saya malu kepada Tuhanku apabila umatku 5 kali dalam sehari tidak mampu, maka itu adalah umat yang malas. Ya, umatku malas kalau 5 kali sholat dia tidak sanggup. Intinya apa? Di sini Rasulullah meskipun dia adalah makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang termulia, makhluk Allah yang terbaik adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat tentang itu. Tetapi di sini Muhammad masih membutuhkan pengalaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita sebagai penuntut ilmu Al-Quran, meskipun kita bahwa bacaan kita sudah bagus, kita bisa menghafal cepat, mau tidak mau kita pasti membutuhkan pengalaman orang yang sudah bagus bacaannya dan lancar hafalannya. Itu sebagai muqaddimah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang penghafal Al-Quran pada tingkatan yang pertama tadi. Ya, kita semua sepakat ya, mau seperti yang pertama, bacaannya bagus dan juga hafalannya lancar. Kita semua menginginkan itu ya. Oke, kalau kita semua menginginkan itu dan saya juga menginginkan hal seperti itu, kita semua di sini sepakat menginginkan hal seperti itu, maka dan sesuai dengan pengalaman orang yang sudah bergelut di dalamnya itu, maka marilah kita mendengarkan tata cara atau metode atau thariqah, cara menghafal yang sebenarnya atau cara membaca Al-Quran yang sebenarnya sebagaimana orang yang sudah berpengalaman. Dan saya sendiri saya akan memaparkan tentang pengalaman guru-guru saya, ya, pengalaman guru-guru saya, 5 guru saya ini yang saya sebutkan tadi namanya, 2 dari Yaman, 1 dari Sudan dan 2 dari Indonesia. Ini 5 pengalaman dari guru saya rasa mampu, saya rasa pengalamannya cukup bagus. Sebagaimana mereka mengajarkan kepada saya tentang Al-Quran, bagaimana menjadi bacaan yang bagus dan hafalan yang lancar dengan metode-metode yang ada. Oke, saya mulai dari yang pertama, bahwa limadha nahfadzul Quran. Kenapa kita semua menghafal Al-Quran? Urgen gak itu menghafal Al-Quran? Penting gak kita menghafal Al-Quran? Ya, penting gak menghafal Al-Quran? Seberapa penting? Ya, seberapa pentingnya kita menghafal Al-Quran? Penting atau tidak? Urgen atau tidak? Oke, alasan yang pertama, kenapa kita penting menjadi penghafal Al-Quran? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra, lanjutkan, wa inna lahu lahafizun, wa inna lahu lahafizun. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surah Al-Hijr bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran dan Allah sendiri yang akan menjaganya. Allah sendiri yang akan menjaganya. Tetapi perhatikan lafaznya. Lafaz yang pertama bahwa inna nahnu nazzalna, pakai kata kami. Kami yang menurunkan Al-Quran. Karena di situ ada Allah, ada Jibril, ya. Ada Jibril, kemudian Rasulullah menyambungkannya. Maka pakai kata-kata nahnu. Tetapi di lafaz yang kedua adalah wa inna lahu lahafizun, pakai jamak. Lahafizun, fa'il yang menjaga. Tetapi yang menjaga bukan hanya
Satu. Kalau di sini mengatakan wa ana lahafil. Kalau Allah mengatakan hafiz, maka Allah sendiri yang akan menjaganya. Tetapi Allah mengatakan lahafizun. Banyak orang yang akan menjaganya. Nah, tergantung kita. Apakah kita mau masuk kepada orang yang menjaganya atau tidak? Kalau mau menjadi bagian orang yang menjaga Al-Quran, maka silakan hafal Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin dijaga kalau tidak dihafal. Al-Quran tidak mungkin dijaga kalau tidak dihafal. Maka alasan yang pertama pentingnya bahwa kenapa kita penting menghafal Al-Quran, karena kita mau menjadi orang yang menjaga Al-Quran, bagian dari yang menjaga Al-Quran. Kalian mau menjadi bagian dari orang yang menjaga Al-Quran? Ya, kalau saya sendiri secara pribadi mau sekali, ya, bagi orang yang bagian dari orang yang menjaga Al-Quran. Karena orang yang tidak menghafal itu tidak akan mungkin menjaga Al-Quran. Mustahil, tidak akan mungkin. Kemudian yang kedua, kenapa kita penting menghafal Al-Quran? Karena Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagi manusia dalam 3 tingkatan. Dalam surah Fatir disebutkan, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Di sini ada tingkatan. Al-Quran membagi tingkatan manusia. Yang pertama adalah tingkatan orang yang zalim, kemudian yang kedua adalah tingkatan orang pertengahan, kemudian yang ketiga adalah tingkatan orang yang sabiqun bil khairati biidznillah. Artinya apa? Kita mau menjadi orang yang level tinggi paling atas, yaitu orang yang sabiqun bil khairati biidznillah. Disebutkan dalam surah Fatir, kita mau menjadi orang yang tingkatan pertama dalam kehidupan manusia, dan itu tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan Al-Quran. Ya, supaya kita mendapatkan tingkatan tertinggi, maka kita harus bergelut dengan Al-Quran. Kita harus menghafal Al-Quran. Jadi alasan yang kedua, supaya kita mendapatkan tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, adik-adikku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu manusia yang paling mulia di dunia ini siapa kira-kira? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia, mulai dari diciptakannya Adam alaihissalam sampai diciptakannya Adam siapa? Adam Smith. Ya, mulai dari diciptakannya Adam alaihissalam beribu-ribu tahun yang lalu sampai Adam yang terakhir nanti sebelum hari kiamat, kalau ada namanya Adam, sampai Adam yang terakhir nanti, kita semua sepakat bahwa yang paling mulia, yang paling suci dan yang paling mulia adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sepakat itu, ya kan? Coba cerna. Kenapa Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia? Di dalam Al-Quran itu banyak Allah mengatakan bahwa Rasulullah dengan manusia lain itu sama. Hanya saja illa annani yuha ilai. Hanya saja Rasulullah itu diturunkan Al-Quran kepadanya. Apa perbedaan Rasulullah dengan Nabi Musa? Sama. Hanya saja yang membedakan, yang meninggikan Rasulullah karena Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa, bayangkan kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa, maka siapa yang paling mulia? Nabi Musa.
Kalau Al-Quran diturunkan kepada Nabi Isa, maka siapa yang paling mulia? Nabi Isa. Tetapi karena Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka semua sepakat bahwa manusia yang termulia, tersuci, terbaik sepanjang masa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lihat lagi contohnya. Siapa ketua daripada para malaikat? Jibril alaihissalam. Kita semua sepakat itu ya. Miliaran Allah menciptakan malaikat. Kita tidak tahu berapa banyak malaikat, tapi banyak sekali. Langit dan bumi dipenuhi semua malaikat. Yang paling mulia, yang paling suci, yang paling the best ya, yang paling terbaik adalah Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena Jibril yang menurunkan Al-Quran, ya kan? Karena Jibril yang menurunkan Al-Quran. Kalau misalnya Al-Quran diturunkan sama malaikat mungkar, maka pasti malaikat mungkar adalah malaikat yang terbaik. Kalau misalnya malaikat Ridwan atau malaikat Mikail atau malaikat Israfil yang menurunkan Al-Quran, maka pasti Israfil adalah malaikat yang terbaik. Oke, kita lihat contoh lain lagi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan. Ya kan? Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya kan? Jumadal Ula, Jumadal Tsani. Oke, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, ya kan? Sampai Zulhijjah. Ada 12 bulan, ya kan? Ya, disebutkan dalam surah At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Bulan yang paling mulia bulan apa? Bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan paling mulia? Karena diturunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalau Al-Quran diturunkan pada bulan Syawal, maka pasti yang paling mulia adalah bulan Syawal. Kalau Al-Quran diturunkan Zulhijjah, maka bulan Zulhijjah adalah bulan yang penuh berkah dan sebagainya. Tetapi karena bulan suci Ramadan adalah diturunkan Al-Quran, maka jadilah bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Dan yang terakhir, antum semua tahu ada beberapa malam dalam setahun. Ada berapa? 300 ya, 60 sekian, ya kan? 65 dan sebagainya. Ada 365 dalam setahun. Tahu malam yang paling terbaik? Malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi 4 contoh yang saya sebutkan tadi, intinya adalah semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti menjadi yang termulia dan terbaik. Dan bayangkan apabila hati kalian, apabila jasad kalian, apabila otak kalian, apabila otak kita dipenuhi dengan Al-Quran, dipenuhi dengan hafalan Al-Quran, maka pasti otak ini adalah otak yang terbaik. Iya enggak? Kalau hati kita penuh dengan Al-Quran, dihafal, dikerjakan, pasti hati kita adalah hati yang terbaik, hati yang termulia. Kalau jasad kita ini adalah selalunya Al-Quran, Al-Quran terus, Al-Quran, Al-Quran, menghafal, mengaji, merojal dan sebagainya, maka pasti jasad kita ini adalah jasad yang terbaik. Karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia pasti menjadi orang yang mulia. Jadi kenapa pentingnya kita menghafal Al-Quran? Karena kita ingin menjadi orang yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi orang yang termulia? Ya, saya kira semuanya mau. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya karena banyak sekali keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah. Kalian semua tahu hadisnya kan? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, man hafizal Qur'an albasa walidahu taj. Tahu semua hadisnya kan? Orang yang menghafal Al-Quran maka dia akan memasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Mau kan seperti ini? Nah, semuanya kita sepakat tentang hal itu. Sekarang kita masuk kepada poin yang kedua.
sebelum kita masuk kepada poin inti. Kalau tadi poin yang pertama apa? Urgensi, kenapa kita pentingnya menghafal Al-Quran. Penting nggak menghafal Al-Quran? Ya, pentingnya sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan, ada sekitar 40 paling sedikit. Ada 40 keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Ya, ada 40 keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Paling sedikit. Oke, selanjutnya adalah wasiyatun liman yuridu an yahfazal Quran. Wasiat kepada orang yang mau menghafal Al-Quran. Catat ya, wasiat kepada orang yang mau menghafal Al-Quran. Ini saya ambil, saya ringkas dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Paling tidak 5 guru saya yang saya sebutkan tadi. Guru pertama saya adalah Syekh Soleh Musa Jibo dari Sudan. Kemudian yang kedua adalah Syekh Nabil Ahmad Turmum dari Yaman. Dan yang ketiga Syekh Muhammad Ya'qub dari Indonesia. Kemudian Ustaz Syekh Misbahul Munir, ya, guru Al-Quran saya. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah Syekh Yahya Hasan Faqih. Ini wasiat mereka. Wasiat yang pertama adalah belajar Al-Quran harus dengan kekuatan penuh. Belajar Al-Quran harus dengan kekuatan penuh. Ya, artinya apa? Artinya seluruh power kita harus dikerahkan semua kepada menghafal dan murojaah Al-Quran. Oke. Jadi wasiat pertama adalah khudil kitaba biquwwah. Khudil kitaba biquwwah. Belajar Al-Quran dengan power yang penuh. Ya, artinya apa? Seluruh kekuatan kita harus diberikan kepada Al-Quran itu. Paham kalau saya sebutkan bahasa Arabnya? Khudil kitaba biquwwah. Ini dalam surah Maryam halaman kedua. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya, nanti kalian masing-masing kalian silakan bertanya kepada para gurunya, guru bahasa Arabnya pasti tahu. Ya, apa arti daripada khudil kitaba biquwwah? Artinya apa? Kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran dengan seluruh power kita, seluruh kekuatan kita. Oke? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Maryam misalnya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya, peganglah, pelajarilah kitab Taurat itu dengan kekuatan penuh. Kemudian disebutkan dalam surah Al-A'raf juga, fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha saurikum darul fasiqin. Di sini Allah mengatakan kepada Musa, fakhudha biquwwatin, pelajarilah kitab Taurat itu dengan penuh semangat, dengan kekuatan power yang penuh. Ya, jadi kita menghafal, apabila kalian menghafal, jangan menghafal sambil ngantuk, itu nggak mungkin masuk hafalannya. Ya, kalian menghafal sambil main-main, itu nggak akan masuk. Kalian menghafal dengan ketawa-ketawa ya, sama temannya, colek-colekan sama temannya, bicara-bicara, baru wadduha wal laili idza saja bicara lagi sama temannya, ya nggak akan masuk. Baru membaca Al-Quran 2 menit ngantuk, itu nggak akan masuk Al-Quran. Karena memang apa? Kita diperintahkan untuk khudil kitabah biquwwah. Kita harus mengambilnya, kita harus mempelajarinya dengan power penuh. Oke? Nah, nanti caranya gimana? Nanti saya di poin ketiga insyaallah taala.
Kenapa kita harus mengambil Al-Quran, harus mempelajari Al-Quran, harus menghafal Al-Quran dengan power penuh? Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa fawallahi lahu asyaddu. Paham semua hadisnya? Hafal nggak? Ada yang hafal nggak? Fawallahi fahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi iqaliha. Menghafal Al-Quran itu, adik-adikku sekalian, menghafal Al-Quran itu adalah lebih cepat hilangnya daripada seorang pengembala unta. Artinya apa? Tahu unta? Tahu unta? Dari mana tahu? Unta itu dia mempunyai ikatan, yang mana ikatan itu adalah setiap menit harus dilihat. Setiap menit itu dia akan longgar dan lepas. Oke? Nah, hafalan itu kalau tidak dilihat, tidak dimurojaah setiap menit, maka dia cepat hilang. Ya, antum bayangkan menghafal udah capek-capek menghafal, dari habis maghrib menghafal sampai isya dapat 5 baris, habis subuh sampai jam 6 dapat 5 baris, 10 baris, habis asar setengah jam dapat lagi 5 baris, mau di store ya lupa, harus diulangi lagi baru di store. Sudah di store paginya misalnya, habis zuhur wah hilang, ya kan? Sudah store asarnya, sorenya, maghribnya hilang, ya kan? Begitu penghafal Al-Quran. Karena itu harus diikat dengan erat-erat supaya tidak hilang. Ya, harus misalnya diulangi berapa kali? Paling tidak 17 kali diulangi dalam sehari. Antum semua hafal Al-Fatihah enggak? Pernah enggak dimurojaah? Tidak pernah dimurojaah Al-Fatihah. Kenapa? Karena diulangi terus 17 kali dalam sehari, dalam sholatnya, ya kan? Enggak ada bilang, akhi saya mau murojaah Al-Fatihah dulu. Enggak ada. Karena mengapa? Al-Fatihah sudah diulangi 17 kali dalam sehari. Coba surah kalian paling tinggi hafalannya berapa juz? 20 ya? Ada 20 atau 10? 8 sampai Yasin lah. Ada yang sudah hafal Yasin? Oke. Nah, atau surah Al-Ahqaf lah, Al-Ahqaf. Sudah ada yang hafal ya? Bagus berarti. Atau ya kita ke At-Tahrim aja, At-Tahrim ya. Ya, pasti kalian sudah banyak hafal surah At-Tahrim. Coba At-Tahrim diulangi 18 kali dalam sehari. Ya, pasti At-Tahrim itu enggak butuh murojaah lagi. Kalau diulangi At-Tahrim 17 kali dalam sehari. Atau Al-Mulk ya, Al-Mulk diulangi 17 kali dalam sehari, itu pasti enggak lupa. Oke, kenapa kita juga harus mempelajari Al-Quran dengan powerful? Kenapa? Kenapa kita harus mengambil Al-Quran dengan powerful? Karena kalian tahu, apakah kalian tahu kitab-kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini ada berapa? Ada 4 ya, kalian semua tahu ya. Yang pertama apa? Taurat ya. Yang pertama apa? Taurat. Ya, sebelumnya ada suhuf, tapi kita nggak masukkan aja, nggak apa-apa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, ada namanya suhuf Ibrahim alaihissalam. Tapi kita nggak masukkan. Kita masukkan aja yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kemudian ada kitab Injil Nabi Isa. Kemudian yang terakhir apa? Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW. Semua kalian paham itu ya? Apakah kalian tahu bahwa Al-Quran itu adalah ringkasan semua kitab-kitab yang Allah turunkan, ada semua di dalam Al-Quran. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,
Utitu makanat Taurat as-sab'ut tiwal. Antum tahu kitab Taurat? Pernah baca? Karena aslinya sudah nggak ada. Tetapi aslinya ada dalam Al-Quran. Aslinya yang mana? Aslinya adalah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu makanat Taurati sab'ut tiwal. Kitab Taurat itu, seluruhnya kitab Taurat itu adalah ringkasan dari 7 surah yang panjang dalam Al-Quran. 7 surat yang panjang apa? Al-Baqarah, Ala Imran. Ya, perhatikan, Ala Imran, bukan Al-Imran. Ya, banyak, jangan sampai kalian salah penyebutannya. Surah apa yang ketiga? Al-Imran. Salah ya, tapi Ala Imran. Surah Ala Imran atau Ali Imran, bukan Al Imran. Yang ketiga surah yang panjang apa? An-Nisa. Kemudian yang keempat Al-Maidah. Yang kelima Al-An'am. Al-An'am. Yang ketujuh, Al-Maidah dulu, Al-Maidah, kemudian Al-An'am, kemudian surah Al-A'raf. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf. Satu lagi apa? At-Taubah. At-Taubah wal Anfal. At-Taubah itu, Al-Anfal masuk dalam At-Taubah karena sejatinya ini satu surah sebenarnya. Ini disebutkan dalam Syatibi bahwa dua-duanya diturunkan saif dalam peperangan. Jadi satu surah, anggaplah satu surah. Berarti yang ketujuh adalah surah At-Taubah. 10 juz pertama itu adalah kitab Taurat. Ya, itu semua itu adalah kitab Taurat. Jadi kalau kalian mau tahu semua isi Taurat, ya silahkan tahu semua isinya Al-Baqarah sampai At-Taubah. Gampang sekali. Ya, gampang sekali. Tapi hafal dulu lah ya. Hafal dulu Al-Baqarah sampai At-Taubah. Saya hafal Al-Baqarah sampai At-Taubah itu 3 bulan. Ada ceritanya waktu saya di Arroya. Nanti saya di akhir saya kisahkan ya. Tapi An-Nas sampai Yunus itu 1 tahun 5 bulan. Ya, jadi total semua saya hafal Al-Quran itu 1 tahun 8 bulan atau kurang lebih 2 tahun lah, 2 tahun. Kemudian saya mengambil qiraat itu 4 tahun. 4 tahun penuh ya, 4 tahun penuh. Oke, jadi membutuhkan waktu memang 6 tahun. Oke, itu yang pertama. Kemudian utitu makana Zabur al-mi'in. Al-mi'in. Apa itu mi'in? Ayat-ayat surah-surah yang ayatnya sekitar 100 ke atas. Surat yang ayatnya 100 ke atas. Mulai dari pertama ada surah Yunus. Karena At-Taubah ke bawah sudah masuk ke Taurat. Berarti kita berbicara tentang Zabur. Oke? Zabur itu adalah ayat yang surat yang ayatnya 100-an ke atas. Ada Yunus, ada Hud, ada Yusuf, ada An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Toha, sampai kepada Az-Zukhruf, kalau nggak salah ya, sampai Az-Zukhruf. Tetapi Ibrahim tidak masuk, surah Ibrahim tidak masuk, surah Al-Furqan tidak masuk, surah ada sebagian nggak masuk ya. Itu ringkasan dari kitab Zabur. Kemudian yang ketiga apa? Injil. Ya, Injil. Ya, Injil ini adalah ringkasannya adalah ayat yang tidak sampai 100.
surat yang tidak sampai ayatnya 100. Ada Al-Ahqaf, dimulai dari mulai dari Al-Fath, Muhammad, Al-Ahqaf, Al-Jathiyah, Ad-Dukhan, Asy-Syura, Fussilat, apalagi Ghafir, Zumar nggak masuk. Kemudian ada Shad, Shafat nggak masuk. Yasin, ya kan? Terus ada Fatir, ada Saba, Al-Ahzab nggak masuk. Ada Sajadah. Kemudian ada Luqman masuk, dan seterusnya. Jadi bisa dibedakan ya. Pertama Taurat 10 juz pertama, kemudian Zabur yang ayatnya 100-an ke atas, kemudian Injil adalah ayatnya yang tidak sampai 100 tetapi dimulai dari Al-Fath. Karena mengapa? Yang keempat adalah wafudiltu bil fawasili. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa dan saya dikhususkan kepadaku adalah al-fawasil. Apa itu al-fawasil? Al-fawasil adalah nama surat yang pendek-pendek ayatnya. Dan ini semua ulama sepakat dari, ada yang mengatakan dari Al-Hujurat, ada yang mengatakan dari Qaf. Nggak apa-apa, kita ambil dari surah Al-Hujurat ya. Al-Hujurat sampai An-Nas itu adalah al-fawasil. Namanya apa? Al-fawasil. Al-mufassal wa fuddiltu bil mufassal. Al-fawasil artinya apa? Surat yang pendek-pendek tetapi ayatnya pendek-pendek tetapi ayatnya mempunyai makna yang dalam. Antum lihat, kalau antum lihat surat dari Al-Baqarah itu gampang. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Gampang kan? Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum milas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang beriman, kalau mau berwudu, kalau mau sholat maka basuhlah mukanya dan sebagainya. Ayatnya gampang-gampang dan ayatnya gampang dipahami. Tetapi surah Al-Hujurat sampai An-Nas itu ayatnya susah-susah dipahami. Ya, ayatnya susah dipahami. Umar radhiyallahu taala anhu, Umar ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Abasa, wa fakihatan wa abba, ya kan? Wa fakihatan wa abba, wa fakihah. Umar mengatakan wa fakihah, adapun fakihah kita sudah tahu artinya, yaitu apa? Buah-buahan. Tetapi Umar mengatakan wa abba, adapun abun. Apa artinya abun? Umar sendiri dia tidak tahu. Nah, apa? Ada yang tahu apa artinya wa abba? Apa artinya wa abun? Abban atau abun? Ada yang tahu? Santri? Ada yang tahu nggak? Ada yang sering baca ininya? Oke, wa abun. Abun itu artinya adalah rumputan yang indah. Ya, rumputan yang indah. Atau coba baca di tafsir bahasa Indonesianya. Karena memang ini adalah Al-Hujurat sampai An-Nas itu ayatnya susah-susah. Jadi ini adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kepadanya bahwa surah Al-Hujurat sampai An-Nas adalah ayatnya pendek-pendek tetapi mempunyai makna yang dalam di dalamnya. Dan itu memang betul. Orang yang pintar bahasa Arab, siapapun coba tanyain, dia belum tentu bisa memahami semua arti dalam Al-Hujurat sampai An-Nas. Ya, kita aja min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri ghasikin. Ghasikin apa artinya ghasikin? Hah? Lail. Oke, bagus. Karena ada lailin, ada ghasikin, ada as-as. Nah, apa artinya as-as?
Oke. Nggak usah jauh-jauh, juz 30 yang kita sudah hafal semuanya. Yang kita sudah hafal semuanya. Belum tentu kita tahu artinya. Wa min syarrin nafatsat. Apa artinya nafatsat? Ya, nanti kalian baca ya artinya ya. Itu makanya kalau Nabi Musa alaihissalam, kalau Nabi Yahya diperintahkan untuk mempelajari Taurat dengan sepenuh tenaga, apalagi mempelajari Al-Quran semuanya, ya kan? Lihat konteks ayatnya. Allah mengatakan kepada Yahya, ya Yahya khudil kitaba bikuwa, artinya ya Yahya pelajarilah Taurat itu dengan penuh kekuatan, dengan power penuh. Berarti Yahya disuruh mempelajari sekitar 10 juz doang, ya kan? Terus bagaimana kalau ketika Allah menyuruh kita untuk mempelajari seluruh Al-Quran? Artinya apa? 4 kali lipat power kita harus ditambah dari kekuatan Nabi Yahya alaihissalam, kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Paham ya? Kalau mempelajari Taurat itu harus powernya level 1, mempelajari Al-Quran harus level 4. Ya kan? Logikanya seperti itu, harus level. Jadi jangan heran kalau ada orang yang susah sekali menghafal. Kenapa? Ketika menghafal ngantuk, ya itu pasti nggak akan masuk hafalannya. Ustaz, ini kok udah sehari tapi nggak hafal-hafal 1 halaman. Ada nggak seperti itu? Ya, Ustaz, pagi sudah menghafal, sore sudah menghafal, maghrib sudah menghafal, tetapi nggak masuk-masuk. Butuh 3 hari baru start 1 halaman. Nah, nanti saya akan menyebut rahasianya. Rahasianya yang kedua adalah, yang pertama tadi wasiat yang pertama adalah khudil kitaba biquwwah. Kemudian yang kedua adalah salasa ta'at. Nanti bahasa Indonesianya adalah praktekkan kaidah 3, tapi ini bahasa Arab. Kaidah ada namanya salasa ta'at. Kaidah 3T. 3T. Yang pertama adalah T, takwa. Oke. Kaidah ini yang kedua ya. Kaidah 3T ya. Kaidah 3T. Yang pertama adalah takwa. Ya, itu tahu bahasa. Yang kedua adalah tarkiz. Bisa semua dibaca? Yang ketiga adalah tikrar. Ini semua 3T ya. T takwa, itu takwa. Kemudian yang kedua adalah tarkiz. Apa artinya tarkiz? Fokus. Kemudian yang ketiga tikrar. Mengulang-ulangi. Oke. Ini wasiat yang kedua. Siapapun yang mau menghafal Al-Quran, maka harus mempraktekkan 3T itu. Ya, kaidahnya apa? 3T. Takwa, tarkiz, dengan tikrar. Yang pertama adalah takwa. Takwa itu ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hati ini harus dibersihkan, ya. Hati ini harus dibersihkan dari maksiat. Kemudian yang kedua adalah tikrar. Tarkiz. Apa artinya? Fokus. Yang kedua adalah fokus. Jadi kalian harus ketika menghafal, ada adik sekalian, ketika menghafal pastikan bahwa kalian tarkiz. Kalian fokus. Kalau kalian fokus, dan nanti saya sebutkan metode, saya jamin setengah jam hafal 1 halaman. Berapa? 1 halaman
setengah jam bisa dihafal. Oke? Karena dengan menggunakan apa? Tarkiz, fokus. Itu intinya sebenarnya. Kalau mau menghafal, intinya adalah fokus. Dan kalau mau lancar hafalannya, intinya adalah tikrar, mengulangi. Kalau mau lancar hafalannya, intinya mengulangi. Tetapi kalau mau menghafal, intinya apa? Tarkiz, fokus. Jadi paham ya? Fokus ya. Fokus, saya ulangi fokus. Kenapa? Antum tanya ustadz deh, siapapun. Ketika ada ustadz menghafal, kemudian main HP. Kalau ada ustadz menghafal, kemudian main HP, hafalan baru, ziyadah kan? Hafalan baru satu halaman misalnya. Kemudian menghafal sambil main HP, itu sehari nggak akan hafal. Sudah baca satu ayat, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini WA siapa ya? Diulangi lagi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Berdering lagi. Ada panggilan ustaz. Ini sehari nggak akan hafal, betulan. Atau kalian sementara menghafal misalnya. Sementara menghafal Tabarakalladzi biyadihi, ini mushaf, ini lagi melihat mushaf kan. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayat. Diulangi lagi tuh. Udah sampai satu halaman dibaca, diulangi lagi. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in. Mau ke WC. Ke WC lagi. Ke WC-nya 15 menit. Pulang lagi. Dia baca lagi satu halaman. Fokus. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Pulpennya bagus. Diulangi lagi. Ini diperiksa pulpennya. Ini kayaknya pulpen. Warna apa ya? Tulisan. Habis 10 menit. Habis sejam baru dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali nggak mungkin masuk. Ya kan? Itu pagi. Sudah asar diulangi lagi. Sudah asar diulangi lagi seperti itu. Udah masuk halaqah. Oke, masuk halaqah. Pertama, Ustaz izin kemana? Ke WC. Udah ke WC 15 menit. Habis waktu 15 menit. Datang ngaji. Baca 2 kali. Baca 2 kali. Ada temannya ngantuk, temani bicara. Udah hilang 10 menit. Hilang fokusnya. Udah dibaca 2 kali. Berarti udah 4 kali dia baca. Apa lagi? Ngantuk lagi. Main-main lagi sama temannya. Bicara-bicara sama temannya. Nanti kalau sudah halaqah, antum mau kemana? Saya mau jajan. Antum mau kemana? Saya mau main bola. Antum mau kemana? Udah habis waktu, dia baru baca 6 kali. 3 kali di pagi, 6 kali di sore, baru 9 kali dia baca. Ini nggak mungkin dihafal 9 kali. Oke, paham ya? Apalagi dia tidak fokus. Jadi dibutuhkan yang namanya fokus. Bagi orang yang mau menghafal dengan cepat, harus fokus. Kemudian yang mau lancar hafalannya, yang sudah menghafal, itu harus apa? Tikror. Kalau mau lancar, harus diulang-ulangi. Dengan metode, pakai metode murojaah. Nanti saya akan masuk kepada poin yang ketiga. Dan sekarang saya akan masuk kepada poin inti, yaitu poin yang ketiga. Masih ada waktu 10 menit. Ya, ntar maghrib saya lanjutkan. Ini poin yang ketiga adalah metode atau manhaj yang dipakai untuk menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran. Metode menghafal Al-Quran. Oke, dalam menghafal Al-Quran, ini sesuai dengan pengalaman. Ya, saya sebutkan di awal bahwa kita membutuhkan pengalaman. Dan ini pengalaman saya, dan itu yang saya praktekkan. Itu yang saya praktekkan. Saya praktekkan
20 menit selesai baca dan 10 menit hafal satu halaman. Ya, jadi saya itu menghafalnya setengah jam. Satu halaman setengah jam. Ya, makanya saya selesai 1 tahun 8 bulan. Ya, karena pakai metode ini. Jadi kalau antum bisa mengikutinya, silahkan. Tetapi saya akan kasih metode. Ada 4 metode yang sesuai dengan guru-guru saya itu. Dia ada 4 metode yang diberikan kepada saya. 2 metode saya pakai dan 2 metode saya tidak pakai. Oke, 4 metode ini silahkan nanti kalian pelajari. Silahkan diperhatikan satu persatu kalau cocok dengan kalian. Tetapi intinya adalah apa? Intinya di situ, fokus. Saya itu ketika menghafal, saya menghadap ke dinding. Saya menghadap ke dinding, fokus setengah jam saja, setengah jam fokus. Ada 24 jam, 23 jam setengah saya pakai main-main. Kalau mau dipakai main-main, 23 jam setengah di situ pakai tidur, pakai makan, pakai main-main. Tapi setengah jam menghafal Al-Quran 1 halaman selesai. Oke? Kalian menghafal Al-Quran 1 halaman per hari, 1 bulan dapat berapa? 1 juz setengah. 1 juz setengah. Jadi hanya membutuhkan berapa bulan untuk 30 juz? Hanya membutuhkan 20 bulan. 20 bulan berapa tahun? 1 tahun setengah. Ya, 1 tahun setengah lebih. Oke, metode menghafal Al-Quran yang pertama adalah ini metode yang diberikan oleh Syekh Saleh Musa Jebo, guru pertama saya, guru yang mengajari saya qiraat. Oke, metodenya adalah 1 dikali bukan 1 dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah baris atau ayat. Oke. 1 dibaca 2 kali, terus nanti sahabat ini ya, saya tulis dulu. Yang 2 ini dibaca 3 kali, yang ini 5 kali, yang ini 10 kali. Oke. Sama dengan 1 halaman 20 menit. 20 menit. Oke. Apa yang dimaksud ini? Ini metode pertama ya. Metode pertama dari Syekh Saleh Musa Jebo. Dan itu yang saya praktekkan ketika menghafal sama beliau. Karena guru saya menghafal ada berapa tadi? Ada 5 ya. Saya menghafal 1 tahun 8 bulan itu 4 orang ya. 3 orang. Kemudian yang keduanya itu hanya murojaah. Keduanya ini Syekh Nabil Ahmad Turmum dengan Syekh Yahya ini tikrar. Tapi ketika tarkis atau ketika saya menghafal itu Syekh Saleh, Syekh Yakub dengan Syekh Misbah. Nah, artinya apa? Satu halaman kalian harus membaca 2 kali. Jadi yang pertama apa? Nih, saya dulu pertama menghadap ke dinding. Artinya apa? Saya mau cari kefokusan. Enggak mesti menghadap ke dinding. Boleh di tengah di sini menghadap ke depan, boleh. Boleh menghadap ke temannya juga enggak apa-apa. Ya. Tapi apa? 1 halaman itu, dan ini jangan putus ya. Kefokusannya itu selama 20 menit jangan sampai putus fokusnya. Kenapa? Kalau putus fokusnya, maka harus diulangi lagi dari awal. Paham ya? Harus diulangi dari awal. Makanya dibutuhkan sekali ini namanya fokus. Kalau misalnya kalian sudah di pertengahan, sudah hafal 1,5 baris, setengah halaman, kemudian fokusnya putus, maka harus diulangi lagi. Oke, harus diulangi lagi.
Satu halaman, ini satu halaman itu dibaca 2 kali. Dibaca saja, dibaca. Dan ini membutuhkan waktu 2 menit. Karena rata-rata membaca Al-Quran untuk dihafal itu satu halaman adalah 1 menit. Ya, paham ya? Itu kalau kalian memakai fokus. Tapi kalau nggak fokus, satu halaman bisa 10 menit. Satu halaman bisa 3 menit. Dan tentunya kalau 3 menit maka tidak akan mungkin satu halaman 20 menit. Harus dikali 3, jadi 1 jam. Oke, paham ya? Jadi satu halaman dibaca 2 kali. Satu halaman itu dibaca 2 kali. Kemudian yang kedua adalah ditambah 2. Itu artinya satu halaman dibagi 2. Satu halaman dibagi 2. Dan setiap bagian itu dibaca 3 kali. Ini dibaca ya, bukan dihafal ya. Dibaca. Setengah halaman pertama dibaca 3 kali, kemudian setengah halaman kedua dibaca 3 kali. Oke. Kemudian yang ketiga, berarti ini sudah 5 kali dibaca ya. Sudah 5 kali dibaca. Kemudian yang ketiga adalah satu halaman dibagi 3. Berarti 5 baris, 5 baris, 5 baris. Semuanya pakai standar 15 baris kan? Kecuali ada yang memakai standar 18 baris, ada yang memakai standar 18 baris. Karena cetakan Al-Quran ada yang 18 ya, ada yang 20 juga, ada yang 15. Tapi yang rata-rata dipakai 15 baris. Berarti satu halaman itu dibagi 3, ini 3. Kemudian dibaca 5 kali. Dibaca 5 kali, ini potongan kedua dibaca 5 kali. Potongan ketiga dibaca 5 kali. Berarti udah 10 kali dibaca. Oke, dan perhatikan ini. Kemudian yang terakhir adalah per baris atau per ayat. Boleh per ayat, boleh per baris dibaca 10 kali. Dalam satu halaman ada 10 ayat. Berarti kalau mau pakai baris boleh, mau pakai ayat boleh. Jadi satu ayat itu dibaca 10 kali. Oke, dibaca 10 kali, kemudian pindah ke ayat kedua dibaca 10 kali, pindah ke ayat ketiga dibaca 10 kali, pindah ke ayat keempat atau baris keempat sampai baris ke-15 atau sampai ke ayat 15 atau ayat keberapa, pokoknya di baris terakhir baca 10 kali. Jadi semuanya sudah dibaca 20 kali. Dan 20 kali masing-masing 1 menit. Berarti kalian sudah membaca 20 menit. Kalian sudah membaca 20 menit, maka kalian membutuhkan waktu 10 menit saja untuk menghafalnya. 10 menit. Oke, setelah itu, setelah kalian membaca 20 kali, setelah kalian membaca 20 kali, silahkan dihafal. Terserah mau pakai metode apa. Tetapi setelah dibaca 20 kali, dipastikan kalian sudah bisa menghafal 10 menit, pasti bisa dihafal. Tapi boleh jadi 1 halaman. Kalau fokus kalian bagus, itu bisa 10 menit dihafal 1 halaman. Kalau fokus kalian agak kurang dikit, berarti 10 menit itu mungkin 12 halaman. Kalau fokus kalian setengah, maka 30 menit kalian selesai menghafal setengah halaman. Paham ya sampai sini ya metode ini. Jadi yang mau mempraktekkan silakan. Dan ini saya pakai ketika saya menghafal. Dan ketika saya praktekkan ini betul memang saya lama baru dilupa. Pakai metode ini lama baru saya lupa. Cuman kita membutuhkan tarkiz, ini yang bikin capek sebenarnya. Yang bikin capek kalian menghafal apa? Fokus. Kenapa kalian nggak hafal? Karena tidak fokus. Tidak fokus. Tapi kalau kalian fokus, memang capek. Ya butuh capek. Karena memang tadi apa? Khudil kitabah biquwah, harus powerful 4 kali lipat. Kalau tidak 4 kali lipat, maka ya cepat hilangnya juga. Menghafalnya ya gitu-gitu. Seminggu nggak bisa lancar. Mau ikhtibar 1 juz, waduh butuh waktu 5 hari lagi, butuh waktu. Habis, sampai habis hafalannya. Udah selesai menghafal surah apa? Selesai Al-Mulk 2 juz.
Ya coba saya tes, nggak ada yang lancar. Yang lancar hanya An-Nas sampai Al-Ikhlas. Kenapa? Karena tabat yada dia nggak mampu lanjut. Tabat yada bil habi wa tab magna anu maluhu wa ma kasab. Apalagi magna anu maluhu wa kasab. Kayak gitu. Ya kan? Apalagi belum ke qul ya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun wa la antum ma'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa ma antum ma'buduna ma a'budu. Itu aja. Belum lagi ke al-humazah. Ini al-humazah atau takatsur. Apa bedanya al-humazah takatsur? Itu kan dia tidak tahu ayat posisi ayatnya mana. Belum lagi ke al-bayyinah. Al-bayyinah ini pasti lupa. Kayak al-bayyinah pasti lupa, khususnya pada ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Kayak tahu wa ma umiru illa liya'budullah. Tukar. Belum ke idzas samaun fatarat dengan idzas samaun syaqqat. Ya kan? Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal biharu fujirat atau sujirat. Wa idzal bihar, ya kan? Itu makanya dibutuhkan namanya fokus dan tikrar. Jadi memang tabiat menghafal seperti itu. Tetapi seperti itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang tidak dicintai oleh Allah, semuanya dicintai. Yang penting dia membaca Al-Qur'an. Tetapi kita menginginkan bahwa hafalan kita itu nempel. Hafalan kita itu lengket. Ya, hafalan kita lengket. Udah habis waktu. Saya lanjut enggak apa-apa ya? Saya selesaikan di metode menghafal, nanti maghrib mungkin metode murojaahnya ya. Oke, yang kedua, ini metode yang pertama, yang kedua nggak apa-apa nih. Yang metode kedua gampang, yaitu hanya ngambil metode yang hanya ngambil yang ini, yaitu apa? Ini satu halaman dibagi 3. Satu halaman dibagi 3. Ada yang membagi 5 kali, ada yang membagi 3 kali, dan ada yang membagi 2 kali. Antum pernah lihat mushaf Cordoba kalau nggak salah? Itu Ustadz siapa? Adi Hidayat. Tahu Ustadz Adi Hidayat? Tahu kan? Nah, dia itu kalau nggak salah mushaf yang ditawarkan itu adalah sudah dibagi 5 itu ininya. Satu halaman dibagi 5. Ya. Satu halaman dibagi 5. Kalau nggak salah Quran terjemahan. Satu halaman dibagi 5 dan potongan pertama dibaca 40 kali. Potongan kedua 40 kali. Yang ditawarkan sama beliau. Tetapi yang saya tawarkan sesuai dengan yang diajarkan kepada saya itu hanya 20 kali. Ya. Ini dibagi 3. Dibagi 3 15 baris, tetapi kayaknya mati. 15 baris dan itu setiap baris dibaca 20 kali. Ya, dibaca 20 kali. Tetapi kalian boleh membaca, kalian boleh menghafal. Enggak sama di sini. Di sini harus dibaca dulu. Ya, dibaca dulu, nanti 10 menitnya buat menghafal. Paham ya? Oke. Belum. Nyala pakai. Ini 5 baris dan setiap 5 baris itu dibaca 20 kali. Boleh dibaca dulu 20 kali, kemudian dihafal. Itu saya pakai juga. Dan itu saya pakai.
Satu halaman kan dibagi 3 ya kan ya. Bisa digambarkan ya. 5 baris pertama. Itu saya baca paling minimal 20 kali supaya dapat 30 menit. Supaya dapat 20 menit, itu 5 baris itu saya baca 20 kali ditambah menghafal. Jadi dapat tuh dapat sekitar 8 menit ya. 5 baris dibaca 20 kali terus ditambah menghafal dapat 8, 7 sampai 8 menit ya. 7 sampai 8 menit. Dan itu kalian bisa praktekkan, dan itu saya praktekkan juga ketika saya menghafal tadi apa? Ketika saya menghafal surah Yusuf sampai Al-Baqarah 3 bulan clear. Yusuf sampai Al-Baqarah 3 bulan clear. Tetapi Al-Baqarah dikeluarkan karena saya sudah hafal dari dulu. Kalau Al-Baqarah keluarkan aja. Jadi anggap aja 10 juz dari Al-Imran sampai Yusuf. Itu guru saya Ustadz Mujahid. Namanya Ustadz Mujahid, musyrif saya di Halaqah, guru saya ya. Saya bilang, "Ustadz, saya mau fokus selesaiin 3 bulan. Bisa atau tidak?" Saya bilangin gitu, saya menantang. "Ustadz, saya mau selesaikan 3 bulan. 13 juz. Tapi Al-Baqarah sudah saya hafal 3 juz, 10 juz. Ustadz, 3 bulan dalam 10 juz bisa nggak Ustadz?" Bisa. Asalkan kamu bersungguh-sungguh. Dia bilang asalkan kamu bersungguh-sungguh. Jadi saya pakai metode ini karena kalau pakai metode ini agak ribet. Ya, metode ini agak ribet. Tapi ini sebenarnya Pak, ini saya pakai ketika Syekh Soleh Musajibu mengajarkan kepada saya. Ini saya pakai metode ini dari Ustadz Yakub, dan ini saya pakai juga bahwa 5 baris pertama itu saya baca 20 kali kemudian tambah menghafal, itu clear dalam 8 atau 10 paling banyak 10 menit. Itu dihafal. Asalkan dibaca dulu, enggak kurang dari 20 kali. Kalau kurang dari 20 kali berarti itu dan dihafal maka otaknya bagus. Tapi kalau kurang daripada itu otaknya standar maka dia tidak lancar. Paham sampai sini ya? Jadi paham metode kedua ya? Itu 5 baris dibaca 20, dihafal, dibaca 20, dihafal, dibaca 20, dihafal, clear dalam 30 menit. Satu halaman bisa distorkan. Bisa distorkan. Mikdarnya adalah, tolok ukurnya adalah bisa disetorkan dan paling minimal 3 kali kesalahan. Oke? 3 kali kesalahan. Jangan lebih daripada 3 kali kesalahan. Kemudian metode keempat, dan ini dari Ustadz Misbahul Munir, guru saya, dia dari Makassar. Ini metode ketiga ini adalah hafal per ayat. Hafal per ayat dan digabungkan ayat setelahnya. Nah, metode yang ketiga yang ditawarkan kepada saya itu adalah Ustadz Misbahul Munir. Metode yang ketiga adalah hafal per ayat. Anggaplah misalnya ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhal mudaththir, ya 20 kali. Lagi-lagi 20 kali. Ya, 20 kali. 20 kali. Mau ayat pendek, mau ayat panjang, yang penting intinya 20 kali. Oke? Ketika saya menghafal waktu itu surah ayat-ayat pendek sini. Karena waktu itu guru pertama saya beliau Ustadz Misbah, dan dia pakai metode ini. Juz 1 sampai juz 30 sampai juz 6 surah Asy-Syura. Oke? Maka ini saya pakai wan najmi idza hawa 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 sampai berapa? 20 kali. Oke? Atau ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Oke, setelah 20 kali ayat pertama pindah ke ayat kedua.
Qumil laila illa qalila, 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 qumil laila illa qalila. 20 kali. Kemudian digabungkan. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Okey, pindah ke ayat ketiga. Nisfahu wa minqus minhu qalila, 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 nisfahu wa minqus. Capek ya, memang capek. Satu baris bisa dihafal 2 menit. Ya, 2 menit ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, nisfahu wa minqus minhu qalila. Satu baris tu dah dihafal dalam jangka waktu berapa? 2 menit. 2 menit. Kemudian lagi lanjut ke ayat keempatnya. Ya, ayat keempatnya. Tetapi lagi-lagi butuh apa? Mana di sini? Enggak ada. Lagi-lagi butuh fokus, tarkis. Oke, tarkis itu intinya. Tarkis, ya. Kemudian metode terakhir adalah metode keempat, dan ini ditawarkan kepada saya, tapi saya nggak perhatikan. Ini saya nggak perhatikan. Ini sebenarnya saya perhatikan di awal doang. Kenapa? Karena capek. Metode ini adalah metode capek. Tetapi metode yang lebih nempel. Metode yang nempel, nggak gampang hilang. Tapi membutuhkan tenaga dan memang capek. Menghafal seperti ini capek, ya. Bagaimana ayat pertama dari Al-Mulk dibaca 20 kali, kemudian ayat kedua, kemudian digabungkan, ayat ketiga digabungkan 1 2 3, ayat keempat digabungkan lagi, ayat 1, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Memang capek, tapi ini metodenya bagus juga. Oke, ini metode yang ketiga dan saya hanya pakai di awal. Setelah itu saya nggak pakai. Saya lebih banyak pakai yang ini sama dengan ini. Yang mana? Yang ini tadi. Oke, metode keempat itu adalah metode Imam Syafi'i. Ada yang bisa metode 1 halaman. Ini ditawarkan juga sama Ustaz Yakub. 1 halaman itu dibaca 20 kali. 20 halaman dibaca 20 kali. Setelah dibaca 20 kali baru dihafal. Dihafal. Ini sebenarnya pernah saya perhatikan juga ini, tapi pada diri saya nggak berhasil. Baca 20 kali, kemudian saya menghafal, itu ini kok udah setengah jam nggak masuk-masuk, ini udah 1 jam nggak masuk-masuk. 1 jam coba nggak masuk-masuk. Karena saya baca 20 kali, ternyata 20 kali itu kalau 1 halaman langsung, itu beda dengan kalau 1 halaman tetapi dibagi 3. Beda ya, kita bisa menentukan ayatnya. Oh, 5 baris pertama itu 5 ayat. 5 ayat ini, 5 ayat dan sebagainya. Oke, jadi ini 4 metode yang bisa seperti otaknya Imam Syafi'i, silahkan. Ya. Karena ini Imam Syafi'i, tahu kan, Imam Syafi'i 1 halaman sekali baca langsung bisa, gitu kan, bahkan ditutup supaya nggak ikut. Ini metode Imam Syafi'i kalau otaknya. Tapi mudah-mudahan otak kalian bisa seperti Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Ya, asalkan biasa aja dengan terus ya. Jadi saya kira itu 4 metode yang saya tawarkan, yang saya pakai juga. 2 metode saya pakai, 2 metode saya tidak pakai ketika menghafal Al-Quran. Dan saya rasa saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena 2 metode pertama dan kedua saya bisa menyelesaikan Al-Quran 1 tahun 8 bulan atau sekitar 20 bulan. 20 bulan. Meskipun 3 bulan terakhir itu 13 juz, 17 juz itu adalah 17 bulan, berarti ya 17 bulan. Perinciannya itu ketika saya menghafal setengah tahun pertama saya hafal 6 juz dari An-Nas sampai Asy-Syura. Kemudian setengah tahun kedua itu saya menghafal sampai Asy-Syu'ara 12 juz. Ya. Kemudian 5 bulan saya hafal
Al-Furqan sampai sampai Ar-Ra'd. Sampai Ar-Ra'd itu 5 bulan. Kemudian 3 bulan dari dari Yusuf sampai Al-Baqarah. Kenapa saya bisa? Karena saya rasa karena saya memahami artinya. Menghafal dengan memahami artinya itu agak lebih cepat daripada tidak memahami artinya. Jadi kalau mau pakai mushaf terjemah itu boleh juga, mungkin dibaca artinya sekali. Tetapi pada umur kalian, menurut saya nggak mesti baca terjemahnya dulu. Karena kenapa? Kalian masih kecil. Artinya kalian masih suci, kalian masih murni, ya, seperti anak bayi, nggak ada dosanya. Beda kalau seperti orang kuliah. Saya kan menghafalnya ketika kuliah, ya, saya menghafalnya ketika kuliah. Jadi saya diharuskan memahami bahasa Arabnya, memahami artinya, ya, seperti itu ya. Jadi saya kira itu yang nanti metode murojaahnya saya kasihkan setelah maghrib. Sekalian mungkin pertanyaan. Tapi sekarang ada yang mau bertanya nggak? Kalau saya buka pertanyaan, ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya tutupkan saja. Siapa tahu kalian ada juga yang mau main futsal, ada mau main bola, ada kegiatan lain ya. Mohon maaf karena telat 14 menit. Ya, ini juga yang saya perlu tekankan sebenarnya bahwa pengaturan waktu kita harus jelas ya. Saya sendiri itu ketika menghafal itu waktu itu harus dimaksimalkan sebaik mungkin karena waktu kita dikit ya. Kalian punya waktu hanya 2 jam kan ya, atau 3 jam dalam menghafal. Sejam di pagi, sejam di asar, dan maghrib setengah jam lah, berarti 2 jam setengah ya. Kalau 2 jam setengah berarti bisa menghafal 5 halaman dalam sehari. Kalau kalian fokus 2 jam setengah. Tapi lagi-lagi fokus itu, kita orang Indonesia hanya bisa fokus, standar fokus paling maksimal itu setengah jam. Ya sudah, itu udah nggak bisa lagi fokus ya, karena memang kita tabiatnya seperti itu. Oke, wa akhiru da'wana alhamdulillah.